Film selanjutnya adalah Rhodophyta atau disebut juga ganggang merah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pigmen dominan adalah phycoerythrin, juga mengandung phycocyanin, klorofil A, dan juga phycobilin. Hasil fotosintesisnya berupa zat yang mirip glikogen yang disebut tepung Floridian. Yang kedua, ganggang merah umumnya adalah multiseluler yang berbentuk seperti pita. Habitat di laut, terutama di laut dalam, yaitu di laut yang beriklim panas. Reproduksi secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif yaitu dengan membentuk spora yang tidak memiliki alat gerak. Sedangkan secara generatif yaitu dengan peleburan gamet jantan yang disebut spermatium dan ovum. Hasil peleburannya ini membentuk zigot dan akhirnya tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid. Contoh-contoh ganggang merah diantaranya adalah Eusebia spinosum, kemudian Gelidium, dan Gracilaria. Ketiganya ini dimanfaatkan untuk bahan pembuat agar-agar. Bahan agar sering digunakan dalam ilmu mikrobiologi, yaitu sebagai bahan media pertumbuhan bakteri dan jamur. Contoh yang lain yaitu Chondrus crispus dan Gigartina mammillaria. Keduanya menghasilkan karagin dan agar. Karagin adalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kosmetik, cat, es krim, dan bahan pembuat kue. Dalam ekosistem perairan, ganggang dapat memberikan kontribusi dalam membentuk batu karang dan juga menyimpan kalsium di dalam tubuhnya. Film Chlorophyta atau ganggang hijau. Ciri-ciri ganggang hijau diantaranya yang pertama, pigmen dominan adalah kloroflas atau klorofil sehingga nampak warna hijau. Tetapi ada juga ganggang hijau namun tidak nampak warna hijau, misalnya orange ataupun merah. Ada beberapa macam bentuk kloroflas. Yang pertama berbentuk mangkok, misalnya pada Chlamydomonas. Kemudian bentuk spiral, misalnya pada Spirogyra. Dan juga berbentuk bulat, misalnya pada Chlorella. Pada kloroplas ditemukan adanya pirenoid dan stigma. Pirenoid merupakan tempat pembentukan zat tepung atau amilum. Sedangkan stigma merupakan bintik mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Stigma ini akan menuntun ganggang ke arah cahaya sehingga dapat melakukan fotosintesis. Reproduksi secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif yaitu dengan cara pembelahan biner, fragmentasi ataupun dengan pembentukan zoospora. Sedangkan reproduksi secara generatif yaitu dengan cara konjugasi. Habitat untuk yang uniseluler itu di air tawar, sedangkan yang multiseluler atau yang bertubuh besar
itu umumnya di laut. Beberapa contoh dari ganggang hijau. Yang pertama adalah Chlamydomonas. Tubuh Chlamydomonas adalah satu sel dan berbentuk bulat telur. Habitatnya di air tawar dan dia memiliki 2 flagel, sedangkan dinding selnya terdiri dari bahan selulosa. Dan kloroplasnya berbentuk seperti cawan atau mangkok. Yang kedua yaitu Chlorella. Chlorella ditemukan di air tawar maupun juga di air laut. Chlorella berbentuk bulat atau hampir bulat. Chlorella banyak mengandung protein sehingga sering digunakan sebagai sumber makanan. Juga untuk kosmetik serta suplemen kesehatan. Contoh selanjutnya adalah Volvox globator. Volvox globator habitatnya di air tawar. Tubuhnya terdiri atas koloni beberapa sel, sekitar 500 sampai 50.000 sel. Setiap selnya mengandung 2 flagel dan 1 stigma. Selanjutnya adalah Hydrodiction. Hydrodiction banyak ditemukan di air tawar. Tubuhnya berupa koloni yang berbentuk seperti jala. Contoh selanjutnya adalah Spirogyra. Spirogyra habitatnya di air tawar yang jernih dan tenang, misalnya di dalam kolam. Tubuhnya berbentuk seperti benang dan kloroplasnya berbentuk seperti spiral. Contoh selanjutnya adalah Oedogonium. Oedogonium banyak terdapat di air tawar dan tubuhnya berbentuk benang. Reproduksi vegetatif dengan membentuk zoospora berflagel banyak. Ulotrix. Ulotrix banyak terdapat di air tawar, terutama di sungai dan di danau. Tubuhnya berbentuk seperti. Selanjutnya ulva. Ulva banyak ditemukan di laut, juga di air payau. Tubuh ulva ukurannya besar atau makroskopis, berbentuk lembaran seperti daun, dan orang sering menyebutnya sebagai selada laut. Contoh yang terakhir adalah kara. Kara banyak ditemukan di air tawar, biasanya mengapung di kolam. Bentuk tubuh kara itu mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi. Terdapat struktur yang seperti batang yang berluas-luas dan ada yang memiliki struktur seperti helaian daun. Manfaat ganggang. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Misalnya adalah Eusebia, Gelidium, dan Gracilaria yang dimanfaatkan sebagai bahan agar. Kemudian Chlorella yang dimanfaatkan sebagai suplemen makanan yang dikenal juga dengan sebagai PST atau protein sel tunggal. Yang kedua, menghasilkan bahan dasar yang bernilai ekonomi. Di antaranya adalah diatom yang dapat menghasilkan zat kersik yang digunakan sebagai penggosok, bahan isolasi, pembuatan dinamit, dan juga pembuatan saringan. Kemudian sargasum, turbinaria, dan laminaria menghasilkan asam alginat yang dimanfaatkan untuk pembuatan cat dan es krim. Kemudian Chondrus dan Gigartina menghasilkan agar dan karagin.
agar sering digunakan dalam ilmu mikrobiologi, sedangkan karagin digunakan untuk bahan kosmetik, cat, dan juga makanan. Manfaat yang ketiga yaitu ganggang sebagai penyedia makanan dan oksigen bagi kehidupan di air. Serta manfaat yang keempat yaitu ganggang sebagai tempat berlindungnya dari beberapa hewan lain. Di samping itu ada juga bahaya dari ganggang, yaitu ketika terjadi red tide atau pasang merah di lautan yang diakibatkan oleh jumlah dari ganggang api yang melimpah. Hal ini dapat menyebabkan banyak ikan mati karena keracunan. Demikian tadi anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari tentang protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan alga, ataupun masyarakat lebih suka menyebutnya adalah ganggang. Jadi kita sudah mempelajari 6 film dari protista tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil diantaranya, yang pertama, protista mirip tumbuhan itu ciri utamanya adalah berdinding sel seperti tumbuhan dan juga memiliki klorofil yang digunakan untuk berfotosintesis. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari ganggang diantaranya adalah ada yang diambil untuk membuat agar-agar, kemudian ada yang digunakan untuk membuat asam alginat. Di samping itu ada juga yang merugikan, yaitu ketika terjadi pasang merah atau red tide dari virus Pyrovita yang akan menyebabkan keracunan di laut atau ikan-ikan banyak yang mati karena keracunan dengan adanya toksin dari ganggang api tersebut. Demikian, semoga tayangan ini bermanfaat dan selamat belajar dan terus belajar biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.